Di video kali ini, aku mau membahas tentang dancing plague atau wabah menari yang membuat orang menari sampai kelelahan dan meninggal. Hai semuanya, welcome to Jurnal Ponelisa. Ini adalah video pertama aku di segmen Jurnal Ponelisa. Segmen ini aku buat yang bertujuan untuk membahas kejadian-kejadian yang menarik dan unik yang pernah terjadi. Jadi, tanpa basa-basi, langsung kita bahas aja ceritanya. Dancing plague atau wabah menari atau biasa disebut juga dancing mania. Ini adalah wabah yang menjangkit seluruh Eropa bagian barat. Wabah ini terjadi sekitar abad ke-14 sampai ke abad 17. Namun, insiden paling terkenal wabah ini terjadi pada sekitar musim panas, sekitar bulan Juli pada tahun 1518 di kota Strasbourg, yang saat itu masih menjadi wilayah Kekaisaran Romawi Suci dan sekarang ini sudah menjadi kota Prancis. Wabah misterius ini menyebabkan ratusan orang meninggal karena mereka kelelahan. Wabah misterius ini menyebabkan orang-orang yang terinfeksi menari sepanjang musim panas. Peristiwa ini terjadi dan dimulai ketika seorang wanita bernama Frau Troveta menari di tengah banyak orang-orang di tengah kota. Tariannya tersebut berlangsung selama 6 hari tanpa henti dan kemudian tanpa ada alasan yang jelas orang-orang di sekitarnya mengikuti dirinya. Pada Agustus 1518, korban wabah menari ini telah mencapai sampai dengan 400 orang banyaknya. Dan para dokter pun dibuat kebingungan sebenarnya apakah yang membuat wabah ini terjadi. Namun karena terbatasnya kemampuan medis pada zaman itu, para dokter kemudian menyatakan bahwa penyebab wabah ini muncul adalah karena darah yang terlalu panas di otak. Berbagai metode telah dilakukan untuk mencoba menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi wabah misterius ini. Salah satu metode yang terkenal pada zaman itu dan umum digunakan adalah dengan metode pengikatan. Mirip dengan cara kita sewaktu membungkus bayi dengan kain lampin. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah para orang yang terinfeksi untuk tidak terus bergerak menari sampai berdarah-darah. Diketahui juga, beberapa korban mengklaim bahwa sesak yang mereka rasakan pada perut mereka membantu mereka untuk sembuh dari wabah misterius ini. Beberapa orang meminta bahkan agar perutnya diinjak dan ditendang sampai mereka kesakitan untuk membebaskan mereka dan meringankan gejala yang mereka derita tersebut. Selain metode tersebut, seorang dokter terkenal pada zaman itu yang bernama Paracelsus juga merekomendasikan obatnya sendiri untuk wabah menari ini. Pertama, Paracelsus bersikeras bahwa orang yang terjangkit ini mereka harus dikurung di ruangan yang gelap. Semakin menyiksanya ruangan ini, maka akan semakin bagus dan semakin efektif untuk menyembuhkan korban. Dan yang kedua, para korban dianjurkan untuk berpuasa dan hanya diberi makan sepotong roti dan segelas air saja. Tidak ada kata yang tepat yang bisa menggambarkan praktik kejam tersebut dan apakah cara itu berhasil atau tidak. Namun, metode ini mungkin lebih buruk dari metode praktik pengusiran setan yang dilakukan oleh gereja. Karena pada saat itu, gereja memiliki masa yang sangat jaya dan semua perkataan gereja adalah mutlak. Dan gereja menganggap bahwa wabah misterius ini adalah pengaruh setan dan orang-orang yang terjangkit ini adalah orang-orang yang kerasukan, sehingga gereja menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbau dengan kekuatan ilmu hitam dan gereja menyembuhkannya dengan cara pengusiran setan. Para dokter dan orang-orang pemerintah pun akhirnya setuju. Cara satu-satunya
untuk mengobati wabah misterius ini adalah dengan terus menari. Bahkan pemerintah pada zaman itu menyiapkan panggung khusus untuk mereka yang terinfeksi wabah ini beserta alat musik untuk mengiringinya. Gila sih, nggak masuk akal. Akibat tarian yang tak ada ujungnya ini, banyak orang-orang yang terjangkit pingsan karena kelelahan. Dan gak sedikit yang meninggal karena terkena stroke dan serangan jantung ketika mereka menari. Setiap harinya paling tidak dilaporkan adanya 15 orang yang meninggal karena kelelahan yang disebabkan karena mereka tidak berhenti menari. Setelah beberapa saat, akhirnya para dokter dan pemerintah pun menyadari bahwa dengan cara terus menari tidak akan memberhentikan wabah ini. Mereka akhirnya percaya bahwa wabah ini merupakan kutukan yang didapat oleh kota tersebut karena tidak ada jawaban yang mereka temukan lainnya selain hal tersebut. Akhirnya pada bulan September, berarti 2 bulan setelah wabah itu muncul, akhirnya wabah misterius ini tiba-tiba saja berhenti dan orang-orang kembali ke kehidupan normal mereka masing-masing. Ternyata wabah misterius ini tidak hanya terjadi di Perancis saja. Faktanya, setidaknya ada 10 wabah menari yang pernah terjadi di dunia. Italia pun juga sempat mengalami wabah demikian yang serupa. Namun, di sana, di Italia, mereka menyebut wabah ini sebagai wabah tarantisme. Pada saat itu di Italia, orang-orang percaya bahwa mereka menari akibat racun yang disebabkan oleh laba-laba tarantula, di mana mereka yang digigit akan mengalami gerakan aneh dan kemudian akan terus menari. Dikatakan juga bahwa orang-orang yang terjangkit wabah misterius ini tertarik untuk pergi ke laut dan banyak yang meninggal dunia karena mereka melemparkan dan meloncatkan diri mereka ke dalam laut. Meskipun nampaknya gigitan tarantula itu tidak beracun untuk manusia, kasus tarantisme di Italia baru berakhir pada tahun 1959. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa diketahui kenapa wabah misterius ini bisa terjadi. Namun beberapa teori yang dipercaya adalah bahwa wabah menari ini adalah wabah yang muncul karena adanya masalah psikologis yang disebabkan oleh stres akibat penyakit dan kelaparan yang melanda daerah dan kota tersebut pada zaman itu. Atau teori lainnya yang dipercaya adalah bahwa karena adanya jamur beracun yang mereka makan yang menyebabkan halusinasi dan kejang. Sampai sekarang wabah misterius ini masih menjadi fenomena yang sangat aneh dan misteri karena belum dipecahkan dan sebenarnya apa penyebab yang sesungguhnya. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini sekiranya menemukan makanan aneh, jangan sembarangan dimakan karena takutnya makanan itu bisa mengandung sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Dan ini akhir dari video Jurnal Monalisa kali ini. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel karena setelah ini aku bakal update video lainnya. Bye bye, see you in the next video. Meskipun gigitan tarantula,